Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiwati dari jurusan Pendidikan Masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia pada saat ini. Bahasa Indonesia yang kita kenal sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara. Hal ini juga dibuktikan oleh beberapa temuan prasasti yang ditemukan di daerah-daerah yang bahasa penduduknya tidak menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu tampak jelas dengan berbagai peninggalan yang diantaranya sebagai berikut. Lalu, bagaimana perkembangan bahasa Melayu pada masa pra-kemerdekaan? Nah, pada masa pra-kemerdekaan, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa penghubung. Kemudian bahasa Melayu juga membuat atau menimbulkan rasa kesatuan dan persatuan. Kemudian para pemuda juga membuat Sumpah Pemuda, dan yang terakhir yaitu bahasa Melayu atau bahasa Indonesia sudah digunakan sebagai bahasa resmi negara kita. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa Melayu sudah menjadi bahasa penghubungan atau bahasa perdagangan. Kemudian yang kedua, bahasa Melayu juga dapat mudah dipelajari atau sistem bahasa Melayu itu sangat sederhana. Bahasa Melayu tidak mengenal adanya tingkatan bahasa. Yang ketiga yaitu suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang ada di Indonesia menerima secara sukarela bahwa bahasa Melayu dijadikan bahasa nasional. Yang terakhir yaitu yang keempat, bahasa Melayu juga dijadikan ke dalam bahasa kebudayaan. Pada abad ke-15, bahasa Melayu dipakai oleh Kesultanan Malaka. Pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat bahwa bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pribumi. Pada periode ini mulai terbentuklah bahasa Indonesia yang secara perlahan terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu Riau Johor. Kemudian pada awal abad ke-20, bahasa Melayu pun terpecah menjadi dua, yaitu Indonesia di bawah Belanda mengadopsi ejaan Van Ophusen. Kemudian yang kedua, Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Masalah bahasa resmi dibahas lagi pada Kongres pertama Bahasa Indonesia yang berada di Solo pada tahun 1938. Pada kongres itu menghasilkan 2 keputusan penting, yaitu 1. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara atau bahasa resmi. Kemudian bahasa Indonesia juga sebagai bahasa pengantar dalam badan-badan perwakilan. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat, lalu mereka berikrar, yaitu tentang ikrar Sumpah Pemuda. Bagaimana perkembangan bahasa Indonesia pada zaman atau pada masa pasca kemerdekaan? Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya menjadi bahasa nasional, lalu diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kenapa tidak pada tahun 1928 saja disahkan atau diresmikan? Kenapa baru diresmikan pada tahun 1945? Itu karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatakan
bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kini, masyarakat di berbagai lapisan telah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari. Semoga teman-teman yang melihat video ini dapat dipahami bagaimana perkembangan bagaimana perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Lalu apabila ada kesalahan atau pengucapan kata dari saya, mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar di sini, sama-sama berbagi informasi dan membahas materi-materi gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.